Dewi Persik kini harus menelan pil pahit. Kata pepatah, mulutmu harimaumu. DP seolah termakan ucapannya sendiri. Belum lagi selesai kasusnya dengan pengusaha mobil mewah yakni Johnson Yaptonaga. Kini pedangdut yang terkenal dengan goyang gergaji ini terancam dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Seakan tak pernah jera, wanita yang pernah dibui gara-gara berseteru dengan Juppe ini kembali berulah. Setelah mengaku menikah dengan Johnson Yaptonaga dan dibantah oleh Johnson, DP malah diduga berkicau di media sosial yang bisa membawanya kembali ke balik jeruji besi. Kicauan yang ditransmisikan menggunakan internet atau menggunakan elektronik, maka itu masuk domainnya objek hukum Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, apabila kicauan itu bermuatan, saya garis bawahi, bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum lainnya, maka orang yang melakukan kicauan ini berpotensi untuk dilaporkan ke polisi. Twitter dari Dewi Persik, dia bertulis seperti ini: kalau drama negatif tandanya infotainment atau media sudah ada yang bayar alias media pelacur. Itu isinya kan seperti itu. Dia harus membuktikan media apa yang dibayar, media apa yang dipelacur itu. Ini topik tentang penghinaan. Yang pasti kan kalau Twitter, Facebook ataupun sejenisnya, entah YouTube, kalau misalnya direkam terus dilemparkan di YouTube yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik kan pasalnya juga berat situ. Di Undang-Undang 11 tahun 2008 dikatakan bahwa pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 kan pidananya maksimal 6 tahun dengan denda 1 miliar. Dan kalau dilihat dari KUHP juga pasal 21 ayat 4 mengatakan bahwa polisi sebagai penyidik bisa melakukan penahanan jika diperlukan gitu loh. Sekarang media mana yang dia anggap sebagai pelacur, media mana yang dia anggap sebagai dibayar. Kalau dia tidak bisa membuktikan dan teman-teman mengadukan, silahkan. Dewi tuh sebenarnya nyanyi bagus loh. Makanya saya juga bilang sama dia, kamu tuh cantik, kamu bagus, kamu performnya bagus, semuanya bagus, nggak usah bikin-bikin sensasi. Tapi mungkin ya orang beda-beda ya. Jangan. Aku bukan termasuk artis yang termasuk di kategori itu. Buat saya sensasi itu apa ya? Sifatnya pasti akan sebentar sih. Coba deh lihat ya, penyanyi yang sensasi-sensasi paling hitungannya bulan, tahun udah kelar. Bukan hanya terancam dilaporkan PWI ke pihak berwajib, DP juga tinggal menghitung hari menunggu diperiksa di Polda Metro Jaya. Pasalnya, Johnson telah melaporkannya ke Polda gara-gara pengakuannya sudah menikah dengan Johnson. Wanita mantan narapidana ini bahkan ditantang untuk membuktikan ucapannya tentang pernikahannya dengan Johnson. Bukan oleh orang lain, tapi Johnson sendiri yang menantangnya lewat sang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Tentu saja tantangan Johnson ini membuat DP seperti mati langkah. Kan ada Pak Johnson, kan aku berani pemirsa. Kalau nggak ada Pak Johnson aku nggak berani. Kok Johnson tersayang. Bersama Koko Anissa Cilok, ntar. Saya ada apakah dengan Dewi Persik? Iya. Gak apa-apa, selama Dewi Persik belum punya siapa-siapa, digosipin nama siapa nggak apa-apa. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dewi Persik. Tidak ada hubungan apa-apa. Jadi tolong, benar-benar saya sangat terganggu sekali. Dalam sejarah hidupnya hanya ketemu 3 kali. Itu pun murni urusan profesional. Satu waktu acara balap di Sentul. Kedua waktu ada acara kawinan di mana si DP diundang sebagai penyanyi dan dibayar honornya. Ya, waktu bayar honornya ketemu, jadi 3 kali. Jadi ya, melihat posisi sana anak muda yang sangat ganteng dan kekayaan berlimpah, ya tentu hanya dengan pacarnya pun orang akan
naik ratingnya gitu loh. Kegeraman Johnson terhadap DP seakan mencapai puncak setelah pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini mengumbar pengakuan sudah menikah dengan dirinya. Selama ini Dewi memang terkenal karena sensasi yang dibuatnya ketimbang prestasinya. Bertahun-tahun mengklaim sebagai ratu goyang gergaji, tapi sampai kini belum juga memiliki album dan prestasi. Kini Johnson tak hanya menantang DP untuk membuktikan ucapannya, tapi juga memberi iming-iming hadiah 5 mobil mewah yang setara dengan 80 miliar rupiah. Bagi siapa saja yang dapat membuktikan kalau DP pernah menikah dengan dirinya. Karena saya janda kembang yang masih muda, yang belum punya pasangan, yang belum punya pacar, jadi saya berhak untuk dekat dengan siapapun. Karena memang untuk menjaga relasi atau mencari relasi itu penting untuk menunjang karir saya juga dan untuk masa depan saya. Nikah tapi belum dirayakan. Sebentar lagi. Belum dirayakan. Belum rame-rame. Belum pesta. Sudah. Ya sudah punya suami lah ya. Sudah punya kekasih, sudah punya sambung doa lagi. Sangat terganggu, saya sangat terganggu sekali. Itu berita itu tidak benar dan itu berita bohong. Jadi tolong teman-teman yang mendengar yang ini itu berita bohong. Kalau memang ada buktinya sudah pernah mereka siri, ya, tolong wartawan bisa buktikan atau DP-nya bisa buktikan. Dan kalau bisa dibuktikan, mungkin Johnson akan ngasih hadiah bagi yang bisa membuktikan hadiah yang tidak akan pernah dapat karir sebagai penyanyi dangdut. Kalau bisa dibuktikan bahwa Johnson pernah menikah siri dengan DP, siapapun yang bisa membuktikan, Johnson akan ngasih 5 Lamborghini jenis Aventador yang harganya 16M, 1 dikali 5 berarti 80M. Suatu jumlah uang yang tidak akan mungkin seumur hidup dapat sebagai penyanyi dangdut. Tapi sekali lagi, siapapun termasuk wartawan yang bisa membuktikan ya bahwa DP telah kawin siri atau kawin-kawinan dengan siapa? Dengan bosnya Lamborghini, akan dikasih 5 Lamborghini Aventador kali 16M berarti 80M hadiahnya. Buktikan, oke? Kontras dengan DP yang tertohok oleh tantangan dan iming-iming hadiah dari Johnson, Agnes Mo walaupun sudah go internasional dan masuk nominasi MTV European Music Awards 2014, masih terus belajar. Apa yang membuat Agnes tak pernah lelah berkarya dan berprestasi? Saksikan liputannya di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah kisah Dewi Persik yang terancam berkasus lagi, maka inilah kisah Agnes Mo dengan segudang prestasinya. Agnes memang tak pernah puas, meski sudah go internasional dan kini masuk nominasi MTV EMA 2014. Tapi apa yang membuat Agnes tak pernah lelah berkarir dan berprestasi? Lantas seperti apa kiprah gadis yang memulai karirnya sejak usia 6 tahun ini?